Bahan selanjutnya, setelah kita belajar bagaimana mengkonversi bentuk eksponen ke bentuk logaritma dan sebaliknya, kita akan belajar tentang domain dari fungsi logaritma ya. Fungsi logaritma ini adalah kabar buruk ya. Jadi fungsi logaritma itu hanya dapat menerima nilai positif ya. Nol pun nggak bisa ya. Jadi hanya dapat menerima nilai positif. Nah, oleh karena itu fungsi logaritma itu adalah salah satu dari 3 fungsi yang harus mendapat perhatian, yaitu fungsi rasional, fungsi akar, dan fungsi logaritma. Nah, berikut adalah contohnya. Misalkan saya punya log 2 x min 2 ya. Nah, apa domainnya? Nah, yang di dalam logaritma ini harus positif nih. Berarti x harus lebih besar dari 2. Oleh karena itu domainnya itu adalah setiap x yang x-nya lebih besar dari 2. Nah, berikut ini adalah 3 contoh mencari domain dari fungsi. Ya, contoh nomor 1 adalah fungsi rasional, contoh nomor 2 fungsi akar, contoh nomor 3 itu fungsi logaritma. Ya. Nah, tapi ekspresinya itu sama, yaitu x min 1 dan x plus 1. Ya. Nah, di sini kita bisa ambil min 1 dan 1, ambil garis bilangan ya. Nah, kita coba substitusi nih. 0 di sini, min 10 di sini, 10 di sini nih. Akibatnya tuh apa nih? Pada ini ya, pada x min 1 sama x plus 1 nih. Kita coba substitusi ini ke sini. Nah, min 10, min 1 itu negatif. Ini negatif, berarti ini jadi positif. 0, min 1 jadi negatif, ini positif ya. Nah, untuk fungsi yang rasional ya, domainnya itu adalah x, dimana asalkan yang bawahnya nggak 0 ya, berarti asalkan dia nggak min 1 dan asalkan dia nggak 1. Cukup ya, ini untuk yang fungsi rasional. Tapi untuk yang fungsi akar, yang di dalam akar tuh harus positif dan boleh 0 gitu. Nah, yang positif itu yang ke sana, berarti x-nya harus kurang dari min 1, tapi boleh 0 ya. X-nya harus lebih besar dari 1 gitu ya. Jadi sama dengan. Nah, untuk yang logaritma harus yang positif tapi 0-nya nggak boleh ikut gitu. Berarti x kurang dari min 1, x-nya lebih besar dari 1. Nah, ini adalah perbedaan dari 3 fungsi yang harus mendapat perhatian ya. Yang satu itu nggak boleh 0, yang satu itu harus positif tapi boleh 0, yang satu itu harus positif dan nggak boleh 0 ya. Ya, ini mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan penjelasan yang cukup tentang domain dari suatu fungsi. Di dalam bentuk eksponensial, kita telah mengenal bilangan Euler, yaitu E, yang nilainya adalah 2,7182 dan seterusnya ya. Nah, bilangan ini tuh dijadikan base dalam bentuk eksponensial E pangkat X ya. Dan ketika X-nya disubstitusi bisa E pangkat 0, E pangkat 1, E pangkat 2, atau E pangkat min 1, min 2, dan seterusnya ya. Nah, di dalam logaritma juga ada sama itu logaritma natural namanya, yang basisnya itu adalah E gitu ya. Nah, lambangnya itu adalah log E X gitu ya. Nah, X-nya itu akan yang dicari nih. Nah, tapi log E X ini sering disingkat menjadi ini, ln dari X gitu. Yang ln itu yang berasal dari ini, logaritma dan natural gitu ya. Jadi kalau kita punya ln X atau disebut ln ya, ln X, itu tuh artinya logaritma dengan basisnya itu adalah E. Nah, berikut ini adalah 5 contoh penggunaan dari logaritma natural ya. Kita akan bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama dulu. Nah, ln E ya. Ln E itu adalah logaritma dengan basisnya E dan yang akan nilainya itu E ya. Nah, berarti E pangkat berapa supaya sama dengan E? Ya jelas ini adalah E pangkat 1 ya. Nah, berikutnya ini adalah log E terus E pangkat 10. Nah, ini jelas ini adalah nilainya 10. Nah, yang berikutnya, saya nggak usah lagi pakai log E ya, ini berarti ln F pangkat min 1, itu min 1. Nah, kalau ini ln 1, nah, E pangkat apapun, pangkat apa yang dipangkatkan 0 selalu 1, berarti ini nilainya selalu 0. Dan yang terakhir ini, ln 10, nah, ln 10 ini, kalau kita tulis dalam basis E, nah, ini agak sulit dicari karena tidak bulat gitu ya. E pangkat apa yang harus sama dengan 10. Nah, ini susah dicari nih, pakai ingatan atau pakai tangan nggak bisa dicari, harus pakai kalkulator. Nah, di kalkulator itu ada simbol log E, ada simbol ln ya, dan Anda bisa coba aja. Nah, hasilnya itu harusnya itu nilainya adalah
Nilainya adalah 2,3026. Berarti E pangkat 2,3026 itu sama dengan 10. Bentuk logaritma juga punya banyak aplikasi, nggak kalah dari eksponensial. Nah, hari ini kita akan bahas 3 aja, yaitu aplikasi logaritma pada suara, pada gempa bumi, dan pada tingkat keasaman, jadi pH ya. Kita masuk ke aplikasi logaritma yang pertama, yaitu tentang suara. Nah, aplikasi logaritma ini dipakai untuk mengukur atau menghitung intensitas dari suara gitu. Kapan suara itu terlalu volumenya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, biasa dinamakan dengan tingkat desibel gitu. Dilambangkan dengan D ini. Nah, cara menghitungnya ada pada rumus berikut ini yang di kotak. Ya, jadi D sama dengan 10 dikali logaritma dengan basis 10 dalam kurung I dibagi IT. Ya. Nah, I-nya itu adalah intensitas dari suara yang akan diukur, sementara IT-nya itu adalah batas intensitas suara manusia, ya, yaitu 10 pangkat ini, min 12. Nah, pendengaran manusia itu biasa di antara 0 sampai 130 desibel ya. Nah, di atas 130 desibel itu biasanya itu udah terlalu keras buat telinga kita. Berikut ini adalah contoh. Nah, hitunglah desibel level dari alat-alat berikut ini. Hitunglah tingkat desibel dari alat-alat berikut ini. Nah, I-nya sudah diberikan, sekarang kita tinggal hitung ya. Ya, untuk yang pertama itu vacuum cleaner ya. Nah, rumusnya adalah log 10 dikali log 10. Namun biasanya kalau log 10 itu 10-nya nggak usah ditulis ya. 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 12. Ini bisa kita hitung nilainya adalah, nah ini 10 pangkat min 12 kalau di penyebut, kalau di pembilang dia menjadi 12. Nah, 12 sama min 4 jadi min 8. Sorry, jadi plus 8, dan ini nilainya 80 ya. 10 kali 8 sama dengan 80. Jadi vacuum cleaner itu tingkat intensitas suaranya itu 80 desibel. Lumayan keras. Bagaimana dengan mesin jet? 10 dikali log 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat min 12. Nah, ini 10 sama log. Ini saya langsung aja, hasilnya ada 10 pangkat 15. Ya, ini adalah 10 dikali 15 atau 150 desibel. Ya, jadi mesin jet itu sangat keras, dan bahkan kita kalau mendengar mesin jet itu bisa merusak telinga kita. Nah, bagaimana dengan bisikan? Bisikan itu tingkat intensitasnya adalah 10 dikali log 10 pangkat min 12 dibagi 10 pangkat min 12. Jadi 10 dikali log 1. Nah, log 1 itu kita udah sering menghitung log 1, itu nilainya adalah 0. Nah, jadi bisikan itu intensitas suaranya 0 desibel gitu. Jadi ini adalah 3 buah contoh dari sebuah alat yang sering kita ketemukan di kehidupan sehari-hari, dan kita tahu adalah intensitas suaranya itu adalah sebagai berikut.